kita lanjut ke informasi yang masih berlanjut, bergulir dari tahun ke tahun. Ini soal ijazah dari mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini informasinya yang viral, Bang Asdil, menyebutkan Yusril menyebut ijazah Jokowi sah di mata hukum. Padahal di pengadilannya pun belum dipertunjukkan kan di pekan sebelumnya kita juga ngebahas soal ijazah kan Bang, dan itu katanya akan ditunjukkan oleh mantan presiden kita di depan persidangan nanti. Jadi gimana nih Bang? Ya, ada informasi hoax lagi ya terkait dengan pernyataan atau yang menyebut Yusril Menko Hukum ya, yang disebut ijazah Jokowi sah di mata hukum. Itu informasi hoaxnya. Kenapa hoax? Kita sudah memverifikasinya dan sudah mengkonfirmasi juga. Ternyata Yusril tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Nah, kita lihat dulu kontennya, mana dia tadi. Karena kalau misalnya ngomongin kasus ijazah emang cukup berlarut-larut gitu ya Bang. Jadi ini apa tuh kontennya? Salah satu akun ya di Facebook lagi 29 April lalu yang kira-kira menyebut informasi tadi, menyebut ijazah Jokowi sah di mata hukum, walaupun itu terkonfirmasi dibantah oleh Yusril juga gitu. Dan akun ini mendapat reaksi puluhan lah ya, komentar belasan, dan sudah di-share juga. Pernyataannya di situ ada yang percaya, ada yang kemudian bilang ini pengalihan isu dan lain-lain lah gitu. Nah, kita coba cek di akun Instagramnya Yusril yang sudah ada centang birunya, dan ini terkonfirmasi dulu akun Instagramnya Yusril ya. Tapi saya nggak tahu nih apakah dia yang operate langsung atau dia pakai admin, kita nggak tahu. Yusril mengcaption informasi hoax tersebut dan memberi penjelasan. Saya tidak pernah menyatakan kalimat-kalimat seperti dalam foto tersebut. Nah, kalimatnya itu Yusril sebut ijazah Jokowi sah di mata hukum. Dia nggak pernah. Dia menyangkal itu. Saya nggak pernah menyebut itu. Tetapi informasi itu tersebar di Facebook dan media sosial lainnya. Itu disinformasi, hoax, tidak pernah dia ucapkan. Itu pernyataan dia. Itu pernyataan dari Yusril Iza Mahendra berarti ya. Tapi Bang, kalau misalnya saya mau nanya sebagai orang yang memeriksa fakta gitu, informasi-informasi yang beredar yang kita sering uji di sini, sebenarnya kalau verifikasi itu dilakuinnya tuh ngeceknya apa-apa aja sih Bang? Ketika ada pernyataan sumber yang dikutip oleh sebuah akun di media, pertama itu kita cek yang pemilik akun yang membuat informasi itu siapa. Misalkan yang membuat informasi itu adalah katakanlah namanya Bobby gitu ya. Nah, kita cek, buka akunnya, dia transparan nggak menyebut identitas dia. Apakah dia adalah seorang pegawai, jurnalis, atau katakanlah dia bekerja di media, atau dia jadi karyawan. Fair nggak? Atau itu fake akun gitu. Nah, itu harus kita clearkan dulu. Kalau itu fake akun, akun fake, nggak jelas itu. Fotonya ngambil dari ChatGPT, fotonya ngambil atau di browsing aja, ngambil foto terus asal comot gitu ya. Ternyata itu Photoshop yang kayak ambil gitu kan. Nah, itu akan ketahuan dari postingan dia. Itu ada ketidaksamaan, kok masa kecilnya beda, kok di foto profilnya beda. Nah, kalau seperti itu sah, ragukan, nggak usah percaya informasi itu. Nah, kemudian jika yang posting itu kayak Furqon gitu kan, kalau buka akunnya Furqon kan keluar tuh fotonya, jurnalis iNews gitu ya. Nah, artinya dia adalah seorang jurnalis. Tinggal kita cek aja benar nggak di iNews. Ternyata di boxnya websitenya ada gitu ya. Oh, dia memang jurnalis. Dan dia memposting informasi. Nah, kredibilitasnya lebih bagus. Kredibilitas yang punya akun memposting itu kita akui karena dia secara transparan menyebut identitasnya langsung gitu. Nah, yang itu ketika informasi itu layak kita percayai walaupun kita masih tetap skeptis ya. Nah, itu kira-kira kita melihat dari asal informasi. Tapi kita tidak bisa langsung mempercayai juga. Misalnya kayak ini Yusril diposting oleh si akun Robertus ini. Nah, ya sudah, saya coba cek dulu
Google aja, minimal Google Yusril, keywordnya Yusril ijazah Jokowi. Nanti akan keluar apa? Nah, belum dapat informasi apapun, cek di media sosialnya Yusril. Nah, kita cek media sosialnya Yusril, dia bantah ternyata dia membantah itu. Seberapa penting seorang pejabat melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi, Bang? Ini penting karena pembiaran informasi salah itu juga berbahaya. Dia ibarat virus. Nah, setidaknya ketika dia membantah, dia sudah memberikan vaksin lah. Walaupun yang dapat vaksinnya baru terbatas, yang buka artinya yang buka akun dia, atau kayak kita nih yang dia mendapat informasi dari akunnya, kita sebarkan lagi. Jadi kita vaksin hoaxnya ini kita sebar lagi nih gitu ya. Nah, kira-kira model kerjanya seperti itu. Apakah yang kena virus hoax lainnya itu langsung terobati? Enggak juga kan. Kecuali dia kemudian nonton SEM nih, baru kemudian dia bisa paham, oh ternyata informasi yang kemarin saya dapatkan, saya baca kemarin ternyata hoax. Jadi penting untuk seorang Yusril Iza Mahendra tadi bikin postingan bahwa itu hoax ya. Jadi misalkan ada pejabat kayak Purbaya kan kemarin banyak juga kan yang membantah. Beberapa kali dia juga menyampaikan bahwasanya itu adalah hoax gitu ya. Tapi kalau sering juga capek juga kan sebenarnya. Jadi gimana tuh, Bang? Ya dibiarkan jangan gitu ya. Memang harus ada counter informasi itu penting. Jika dia pejabat publik, risikonya memang itu. Menjadi seorang pejabat publik punya risiko, tidak hanya sekarang, zaman dulu banyak banget kan disinformasi diproduksi untuk mendiskreditkan seorang pejabat publik gitu kan. Bahkan di zaman Nabi pun, Nabi aja dibikin disinformasi oleh masyarakat yang nggak suka sama dia gitu. Nah, sampai sekarang, cuman dulu nggak ada handphone, nggak ada sosmed. Nah, sekarang ada sosmed dan itu dijadikan. Jadi memang ya menjadi pejabat publik harus aware dengan itu, dan ya kalau memang karena dia biaya negara ya kenapa tidak siapkan tim yang kemudian bekerja untuk mengantisipasi informasi hoax terhadap dirinya gitu ya. Kalau tujuannya ini apa, Bang? Ke politik atau ke uang lagi-lagi? Kalau ini lebih motifnya politik saya lihat. Jadi si yang bersangkutan ini memposting apa tuh? Karena akunnya sendiri itu tidak sorry. Kalau yang FB Pro itu kan kelihatan bagaimana dia memproduksi konten ya, rutin gitu ya. Kalau ini? Nah, dia enggak. Dia enggak, dan tidak terlalu banyak yang memproduksi konten. Ada sih, tapi kontennya konten religius ya. Konten religius banyak juga sih. Banyak, tapi kelihatannya motifnya adalah dakwah gitu kan. Nah, menyampaikan kebaikan, tapi yang ini nyasar satu nih gitu ya. Ada kebaikan, ada juga kejelekan juga, jadi berdampingan gitu ya. Dari sisi konten seperti itu, dia tidak banyak memproduksi konten yang mencari bombastis, mencari view gitu ya. Mungkin ini mungkin dia saking nggak suka atau gimana gitu ya. Tapi motifnya bukan uang. Bukan uang ini, bukan cari dolar dia. Bukan cari dolar dia ya. Jadi informasi ini. Tapi informasi lengkapnya kita wawancara dia nih. Si pembuatnya. Siapa sih namanya? Robertus Bambang Haryadi. Dengan 20 like. Ini pasti terbilang sedikit lah ya, Bang? Dikit. Yang terpapar ya? Ya, karena tadi itu kalau dia nggak FB Pro biasanya FYP-nya susah kan. Kalau dia sudah FB Pro biasanya jadi prioritasin oleh algoritma untuk akhirnya disebar. Gitu. Tersebar pada orang-orang yang suka informasi tersebut. Jadi informasi Yusril sebut ijazah Jokowi sah di mata hukum hoax? Hoax. Sebelum kita lanjut, jadi soal Jokowi nih, Bang Asnil, ini kan pada ribut-ribut, bikin hoaxnya apa segala macam. Tahu nggak sih, Bang Asnil, update yang terbaru soal Jokowinya sendiri, mantan presiden itu kemarin lagi yoga.
lagi asik yoga, olahraga. Ya sehat lah, kita mendukung lah. Bahkan tapi di TikTok tuh ada tren juga, Bang. Apa tuh? Ada tren daripada jauh-jauh ke luar negeri katanya mendingan ke rumah Jokowi. Yoganya? Enggak, jadi liburannya daripada spend uang katanya ke Thailand, ke Singapura, pada berangkat katanya ngantri di rumah Jokowi. Liburan di sana, liburannya apa sih? Yoga? Gak tahu juga, mungkin yoga bersama Pak Jokowi. Saya juga gak tahu, coba informasi yang saya tadi soalnya sempat scroll juga kan tentang ijazah Jokowi apa yang terbaru. Ternyata malah aktivitasnya Pak Jokowi yang muncul. Ya banyak sekali memang tokoh-tokoh gitu kan. Pejabat, mantan pejabat itu datang ke sana. Untuk apa sih, Bang? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kirain Abang pernah ke sana juga. Belum. Oh, belum. Diundang lah kali ya. Katanya Pak Jokowi mau keliling Indonesia, ajak-ajak dong gitu. Ikut ya. Kan lumayan kita tahu siapa aja yang diajak, siapa aja ketemu. Kalau kita sebagai jurnalis ikut mantan pejabat dan pejabat publik, semua panca indera kita akan bekerja kan. Ini siapa yang ketemu dengan beliau ini? Oke, relasi juga dapat ya. Iya. Ini siapa nih? Mau kepentingan apa nih? Apakah kepentingan politik? Kepentingan apa gitu? Yang kita akan jiwa jurnalisnya akan memberontak gitu. Oke. Ya, Gon. Berangkat, Gon. Gas. Yoga bareng.